Salam intelektual. Kenapa organisasi dengan aset triliunan rupiah bisa kolaps, sementara perusahaan kecil yang asetnya minim justru bertahan dan tumbuh? Masalahnya bukan berapa banyak aset yang kita punya, tapi seberapa cerdas kita mengelola dan mengadakannya. Di era VUCA, aset yang tidak dikelola dengan cerdas bukan lagi sumber kekuatan, ia berubah jadi beban. Di video ini kita akan membahas manajemen aset dan pengadaan di era VUCA yang membuat perusahaan menjadi unggul dan bertahan hidup di tengah volatility, uncertainty, complexity, ambiguity atau VUCA. Yang pertama kita akan membahas kenapa topik ini krusial. Kita hidup di dunia VUCA yang membuat harga energi naik turun, rantai pasok rapuh, teknologi cepat usang, regulasi berubah cepat. Dalam kondisi ini, manajemen aset dan pengadaan bukan urusan teknis. Ini strategi bertahan hidup bagi organisasi. Kalau manajemen aset dan pengadaan masih manual, masih reaktif dan tidak berbasis data, organisasi akan kalah sebelum bertanding. Contoh yang bisa kita lihat di realitas saat ini, di banyak pemerintah daerah sebenarnya aset itu melimpah. Tanah, gedung, bangunan, bahkan lahan strategis di pusat kota. Masalahnya bukan kekurangan aset, tetapi aset-aset itu tidak terdata rapi, tidak terpetakan dengan baik, dan tidak dimonitor pemanfaatannya. Akibatnya, banyak aset yang idle, yang hanya tidur, tidak disewakan dan tidak dimanfaatkan untuk layanan publik dan tidak dikembangkan bersama pihak swasta. Padahal, kalau dikelola dengan benar, aset tersebut bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Di era VUCA, aset yang tidak dipantau real time berubah dari potensi menjadi beban. Ada biaya pajak, biaya perawatan, bahkan resiko sengketa, tetapi tidak menghasilkan nilai. Sekarang kita bergeser ke badan usaha milik negara, energi dan transportasi. Masalah klasiknya adalah perawatannya yang reaktif. Alat diperbaiki setelah rusak. Apa dampaknya? Mesin berhenti mendadak, pembangkit listrik terganggu, armada transportasi tidak siap beroperasi. Ketika satu aset kritis rusak, efek dominonya langsung terasa ke masyarakat. Listrik padam, distribusi terganggu, jadwal transportasi kacau. Di era digital ini seharusnya hal tersebut bisa dicegah dengan predictive maintenance, adanya sensor Internet of Things yang membaca tanda-tanda awal kerusakan sehingga perbaikan dilakukan sebelum rusak total. Ini bukan soal teknologi mahal, tetapi soal mindset dari reaktif ke prediktif. Lalu kita bisa melihat perusahaan global. Gangguan pasokan chip beberapa tahun terakhir memberi pelajaran pahit. Banyak pabrik berhenti produksi bukan karena mesin rusak, tapi karena satu komponen kecil tidak tersedia. Ini menunjukkan bahwa pengadaan yang hanya fokus pada harga termurah, satu pemasok, satu negara, sangat rapuh di era VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity saat ini. Begitu terjadi konflik geopolitik, pembatasan ekspor, dan krisis global, serta krisis logistik, seluruh lini produksi lumpuh. Karena itu, pengadaan modern harus naik kelas menjadi smart procurement, diversifikasi pemasok, kontrak berbasis resiko, dan perhitungan total cost of ownership, bukan sekedar harga beli. Kesimpulannya, di era VUCA, organisasi yang bertahan bukan yang asetnya paling banyak, tetapi yang memiliki aset intelligence. Aset dipantau real time dan dipelihara secara prediktif, serta smart procurement, pengadaan yang cerdas yang memikirkan resiko, keberlanjutan, dan nilai jangka panjang, bukan sekedar murah hari ini. Keadaan VUCA saat ini memaksa setiap organisasi untuk naik kelas dari manajemen aset manual ke aset intelligence. Kedua, kita akan membahas terkait manajemen aset dari punya barang ke menciptakan nilai.
Manajemen aset adalah mengelola aset sepanjang siklus hidupnya, dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, penilaian hingga penghapusan atau pengalihan. Ini bukan inventarisasi saja, ini strategi nilai. Di era digital saat ini, semua tahap ini real time dan berbasis data. Aset yang cerdas bukan yang paling mahal, tetapi yang paling terukur dampaknya. Sekarang kita masuk ke contoh konkret bagaimana organisasi modern mengelola asetnya secara cerdas di era VUCA dan digital. Pertama, kita bisa melihat badan usaha milik negara di sektor transportasi. Armada bus, kereta, atau kapal itu adalah aset publik yang sangat krusial. Dulu, pola yang sering terjadi adalah perawatan berbasis jadwal rutin atau bahkan menunggu rusak. Akibatnya, kerusakan sering datang tiba-tiba, armada mogok di tengah operasional, jadwal terganggu, dan yang paling dirugikan adalah masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Hari ini, BUMN transportasi mulai naik kelas dengan memasang sensor di armada, sensor suhu mesin, getaran, tekanan, dan performa komponen. Data ini dikirim real-time ke dashboard manajemen. Ketika sistem mendeteksi tanda awal keausan atau anomali, perbaikan dilakukan sebelum terjadi kerusakan besar. Hasilnya, downtime turun drastis, armada lebih siap operasi, jadwal lebih tepat waktu, dan kepercayaan publik menjadi meningkat. Ini bukan sekedar teknologi, ini adalah perubahan paradigma dari memperbaiki setelah rusak menjadi mencegah sebelum kerusakan. Kedua, kita bisa melihat pabrik swasta nasional saat ini. Masalah klasik pabrik bukan hanya mesin rusak, tetapi mesin tidak dimanfaatkan secara optimal. Ada mesin yang bekerja terus sampai aus. Ada mesin lain yang justru sering menganggur. Tanpa data jam kerja yang akurat, manajemen sering mengambil keputusan keliru, merasa kapasitas kurang lalu membeli mesin baru. Padahal yang kurang bukan mesinnya, tapi manajemennya. Ketika pabrik mulai memanfaatkan data, jam kerja mesin, dan tingkat utilisasi, mereka bisa mengatur ulang beban produksi. Mesin yang selama ini overwork dibagi bebannya, mesin yang idle mulai diaktifkan. Hasilnya, output produksi naik tanpa investasi mesin baru. Ini contoh nyata bahwa manajemen aset yang baik bisa menghasilkan pertumbuhan tanpa belanja yang besar. Dalam kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian, kemampuan naik output tanpa tambahan aset adalah keunggulan strategis. Ketiga, kita bisa melihat perusahaan global yang sudah melangkah lebih jauh dengan AI untuk optimasi maintenance. Perusahaan-perusahaan besar di sektor manufaktur, energi, dan logistik mengolah data historis kerusakan, pola pakaian, pola pemakaian, dan kondisi lingkungan dengan algoritma AI. Sistem ini memprediksi kapan komponen tertentu akan gagal, komponen mana yang paling berisiko rusak lebih cepat, dan kapan waktu perawatan yang paling efisien secara biaya. Dampaknya nyata, biaya operasional turun signifikan, downtime menurun, dan umur teknis aset lebih panjang. Yang menarik, keuntungan terbesar bukan hanya di penghematan biaya, tetapi di kepastian operasional. Perusahaan bisa merencanakan produksi dengan lebih stabil di tengah ketidakpastian global. Dari 3 contoh ini, kita belajar satu hal penting. Keunggulan organisasi modern tidak lagi datang dari seberapa besar aset yang dimilikinya, tetapi dari seberapa cerdas aset tersebut dimonitor, dimanfaatkan, dan dipelihara secara prediktif. Inilah inti dari aset intelligence di era digital dan VUCA. Ketiga, kita akan membahas siklus manajemen aset di era digital, praktis dan secara real time. Sekarang kita masuk ke siklus manajemen aset di era digital. Bayangkan, siklus aset sebagai loop nilai yang terus berputar. Rencanakan berbasis data. Adakan tepat waktu. Operasikan secara efisien, rawat secara preventif, nilai secara objektif, lalu hapus atau alihkan secara tepat waktu. Di era digital, loop ini real time, bukan evaluasi tahunan yang terlambat merespon masalah. Praktik terbaiknya sederhana, tapi sangat berdampak.
Dalam perencanaan, lakukan audit aset dan hubungkan dengan kebutuhan strategis organisasi. Dalam pengadaan, gunakan e-procurement dan spesifikasi berbasis kebutuhan, bukan titipan merek. Pada tahap penggunaan, tegakkan SOP, standar operasional prosedur, dan pantau tingkat utilisasi agar tidak ada aset yang menganggur. Untuk pemeliharaan, beralih dari reaktif ke preventif dan prediktif supaya kerusakan dicegah sebelum terjadi. Dalam penilaian, gunakan pendekatan pasar, pendapatan, atau biaya agar keputusan penggantian menjadi lebih rasional. Pada saat penghapusan, berani melepas aset zombie atau aset yang menyedot biaya yang tinggi, tapi tidak lagi memberi nilai. Contohnya di sektor publik, digitalisasi inventaris memungkinkan redistribusi aset antara OPD, sehingga anggaran pengadaan bisa dihemat. Di sektor swasta global, perusahaan melakukan optimasi portofolio aset, menjual aset yang non-produktif untuk memperkuat arus kas dan fokus pada aset inti. Intinya di era VUCA dan digital ini, keunggulan bukan datang dari banyaknya aset, tetapi dari kecepatan dan kecerdasan kita mengelola siklus aset sebagai loop nilai yang hidup. 4. Kita akan membahas terkait pengadaan, dari belanja ke strategi sourcing. Pengadaan bukan transaksi, ini strategi daya saing. Salah membeli, biaya siklus hidup meledak. Kalau benar membeli, nilai jangka panjang akan meningkat. Di era VUCA, pengadaan tidak bisa lagi sekedar mengejar harga termurah. Yang dibutuhkan adalah smart procurement, pengadaan yang cerdas dan tahan krisis. Pertama, strategi sourcing atau diversifikasi pemasok. Jangan hanya bergantung pada satu vendor atau satu negara. Ketika terjadi konflik geopolitik atau gangguan logistik, organisasi yang punya beberapa pemasok tetap bisa berproduksi. Kedua, e-procurement. Dengan sistem digital, proses pengadaan menjadi lebih cepat, transparan, dan memiliki jejak audit yang jelas. Yang penting, untuk menekan potensi konflik kepentingan dan meningkatkan kepercayaan publik. Ketiga, green procurement. Pengadaan ramah lingkungan bukan sekedar tren, tapi strategi efisiensi. Energi lebih hemat, biaya operasional turun, dan reputasi organisasi naik karena patuh prinsip ESG, Environment, Social and Government. Contoh konkret yang singkat, di sektor publik, e-procurement itu membuat tender menjadi lebih transparan dan menurunkan resiko konflik kepentingan. Di BUMN, konstruksi kontrak berbasis kinerja mendorong kualitas naik dan klaim turun. Sementara perusahaan multinasional yang menerapkan dual sourcing tetap bisa berproduksi ketika satu pemasok terganggu. Intinya, pengadaan modern bukan soal beli paling murah, tetapi membangun ketahanan operasional untuk esok hari. Yang kelima, kita akan membahas prinsip pengadaan. Prinsip pengadaan adalah efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Ini bukan slogan. Ini merupakan tameng organisasi dari kebocoran nilai dan risiko reputasi. Ketika transparansi lemah, proyek mudah membengkak biayanya. Bukan karena kebutuhan, tetapi karena kebocoran nilai. Sebaliknya, saat tender dilakukan secara terbuka dan semua proses terekam jejak audit, harga menjadi kompetitif, kualitas menjadi meningkat, dan kepercayaan publik naik. Integritas dalam pengadaan hari ini itu sangat menentukan reputasi organisasi besok. Oleh karena itu, pengadaan yang berintegritas bukan hanya menghemat uang,
tetapi melindungi nama baik organisasi di mata publik. Yang ke-6, kita akan membahas tren dan tantangan terkini. Memasuki tahun 2026 dan tahun-tahun ke depannya, diprediksi bahwa manajemen aset dan pengadaan akan menghadapi tantangan yang makin kompleks. Teknologi akan cepat usang, sehingga organisasi harus terus upskilling sumber daya manusianya. Rantai pasok global makin rapuh, sehingga mendorong strategi nearshoring and friendshoring agar lebih tahan krisis. Regulasi berubah cepat, sehingga kepatuhan harus adaptif, bukan reaktif. Dan yang sering terjadi, pemeliharaan diabaikan. Akhirnya, biaya jangka panjang justru melonjak. Di balik tantangan ada peluang besar. Digitalisasi end-to-end membuat manajemen aset dan pengadaan terintegrasi. Kombinasi Internet of Things dan Big Data memungkinkan keputusan prediktif, bukan menunggu rusak. Pendekatan ESG dan Green Procurement bukan soal citra, tapi juga efisiensi biaya. Serta aliansi strategis memberi fleksibilitas, tidak semua aset harus dimiliki, sebagian bisa dikelola lewat leasing atau managed services. Organisasi yang bertahan bukan hanya yang asetnya paling banyak, tetapi yang paling adaptif mengelola siklus asetnya. Kesimpulan, kalau kita ringkas semuanya, ada 4 pergeseran mindset yang harus dipegang dan dilakukan. Pertama, manajemen aset itu adalah mesin nilai di era volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity yang serba tidak pasti. Aset bukan sekedar dicatat, tetapi harus terus dipantau, dirawat, dan dioptimalkan agar menghasilkan nilai yang nyata. Kedua, pengadaan adalah gerbang kualitas siklus aset. Salah beli di awal berarti kita menanggung biaya, resiko, dan masalah sepanjang umur aset tersebut. Ketiga, digitalisasi adalah pengungkit kecepatan dan akurasi keputusan. Dengan data real time, kita berhenti menebak dan mulai memutuskan secara presisi. Keempat, prinsip pengadaan adalah tameng resiko dan reputasi organisasi. Efisiensi, transparan, dan akuntabel bukan hanya menghemat uang, tetapi melindungi organisasi dari kebocoran nilai dan krisis kepercayaan publik. Oleh karena itu, kelola aset seperti portofolio investasi, ukur, rawat, optimalkan, lepaskan yang tidak produktif. Mulai hari ini berhenti bertanya berapa aset yang kita punya, tetapi mulailah bertanya berapa nilai yang aset kita ciptakan. Di dunia yang berubah cepat, keunggulan bukan datang dari aset terbesar, tetapi dari manajemen aset yang paling cerdas. Tulis di komentar satu aset di organisasi Anda yang paling bocor nilainya. Dan berikan satu langkah konkret yang akan Anda ubah mulai minggu ini. Semoga setelah video ini, para intelektual baik di pemerintahan, BUMN maupun swasta tidak lagi memandang aset sebagai sekedar daftar barang dan tidak lagi memandang pengadaan sebagai sekedar proses belanja. Mulai hari ini, mari kita ubah cara berpikir dan cara bekerja. Kelola aset sebagai sumber nilai, lakukan pengadaan sebagai keputusan strategis, rawat aset secara prediktif, dan jalankan pengadaan dengan integritas. Perubahan besar selalu dimulai dari disiplin kecil yang konsisten, mencatat lebih rapi, memantau lebih cerdas, dan berani memperbaiki proses yang selama ini dianggap biasa saja. Jika organisasi Anda membutuhkan pendampingan atau kolaborasi untuk membangun pengelolaan aset yang efektif, inovatif, dan smart, Anda dapat menghubungi saya atau Universitas Sumatera Utara yang telah memiliki pusat kajian USU Smart Innovation Hub for Asset Management and System Intelligence di bidang jasa konsultasi pengelolaan manajemen aset. Mari kita bangun praktek pengelolaan aset yang berdampak nyata bagi organisasi dan masyarakat. Jika video ini bermanfaat, silakan like dan bagikan ke rekan kerja Anda, terutama yang terlibat dalam pengelolaan aset dan pengadaan. Saya, Profesor Dr. Elizabeth Siahaan, sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.